Bertemu kembali dalam channel Kimia Pak Sela. Channel ini berisi tips dan trik dalam penyelesaian soal-soal kimia. Sebelum lanjut, jangan lupa aktifkan lonceng biar Anda tahu jika ada video baru. Klik subscribe dan bagikan channel ini agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang kadar zat. Beberapa tipe soal kadar zat akan kita bahas pada pertemuan ini. Dengan mempelajari beberapa tipe soal kadar zat ini, diharapkan Anda akan memiliki pemahaman yang bagus ketika menemukan soal-soal tentang kadar zat yang lain. Kita mulai saja dari soal yang paling sederhana tentang kadar zat. Contoh soal yang pertama bisa diperhatikan. Jika diketahui AR, massa atom relatif nitrogen 14, hidrogen 1, belerang 32, dan oksigen 16, tentukan berapa persen kadar unsur nitrogen yang terkandung dalam pupuk ZA. Seperti kita ketahui, pupuk ZA itu adalah rumus kimianya amonium sulfat. Ini pupuk ZA. Yang ditanyakan berapa persen kadar. Tentunya kalau berapa persen kadar, maka kita membahasnya tentang persentase. Kadar nitrogen di dalam suatu senyawa atau kadar unsur di dalam senyawa itu bisa kita hitung dengan menghitung jumlah atom yang ada di dalam senyawa tersebut. Dalam hal ini adalah atom nitrogen karena yang dihitung adalah kadar nitrogen. Kemudian dikalikan massa atom relatif nitrogen dibagi MR dikalikan 100%. Kalau nanti yang dihitung kadar belerang misalnya, ya jumlah atom belerang dikalikan AR-nya belerang dibagi MR dikalikan 100%. Dalam soal ini yang diminta adalah menghitung kadar unsur nitrogen. Unsur nitrogen di dalam senyawa amonium sulfat, nitrogennya ada 2, sehingga ini 2 jumlah atom nitrogen. AR-nya nitrogen adalah 14, ini 14, sehingga 2 kali 14. MR secara keseluruhan amonium sulfat ada 132 dikalikan 100%. Sehingga kadar nitrogen di dalam pupuk ZA adalah 28 dibagi 132 kali 100%. Ketemunya adalah 21,2%. Ini kadar nitrogen di dalam pupuk ZA. Kalau nanti ditanyakan kadar belerangnya berapa, Pak? Ya, belerangnya ada 1 ini. 1 kali AR-nya belerang dibagi MR dikalikan 100%. Kalau ditanyakan kadar hidrogen, hidrogennya dihitung. Ini 4 kali 2 berarti 8 atom hidrogen dikalikan AR hidrogen dibagi MR kali 100%. Ini kalau soal itu diminta menghitung persen kadar. Baik, kita lanjutkan tipe soal yang kedua. Soal yang kedua ini agak berbeda dengan soal yang pertama. Di sini Anda perhatikan, hitung berapa gram unsur nitrogen yang terkandung dalam 50 gram pupuk urea. Pupuk urea itu rumusnya CONH2 2 kali. Jika diketahui ARC12, O16, N14, dan H1. Ini yang ditanyakan berapa gram, bukan berapa persen. Ya, ini ada 50 gram pupuk urea itu nitrogennya berapa? Kita lihat, sama seperti tadi. Kalau tadi persen, kadar, ini massa nitrogen. Ya, di dalam senyawa itu nitrogennya berapa? Jumlah atom nitrogennya dihitung. Dikalikan AR nitrogennya, dibagi MR. Cuman pengalinya bukan persen, tetapi pengalinya adalah pupuk yang tersedia. Yang ditanyakan dalam 50 gram. Ya, ini nanti berarti kita ganti dengan 50 gram. Kita lihat perhitungannya. Massa nitrogennya 2. 2 itu dari mana? Dari jumlah atom nitrogennya ada 2.
dikalikan 14 itu AR-nya nitrogen, dibagi 60 ini adalah MR urea. MR urea dikalikan 50 gram. Kita temukan massa nitrogennya 28/60 dikalikan 50, sehingga di dalam 50 gram pupuk urea itu unsur nitrogennya ada 23,333 gram. Sekali lagi, dalam 50 gram pupuk urea terdapat unsur nitrogen sekian. Baik, kita lanjutkan untuk tipe soal berikutnya. Perhatikan ini. Dalam 120 gram urea, terdapat 42 gram nitrogen. Jika ARN-nya sekian, O-nya sekian, C-nya sekian, H-nya sekian, maka tingkat kemurnian pupuk urea tersebut adalah tingkat kemurnian pupuk urea. Yang diakan tingkat kemurnian. Ya, bagaimana menyelesaikan soal yang semacam ini? Tingkat kemurnian itu adalah hasil empiris. Hasil empiris itu hasil yang ada. Ini berarti 42 gram ini. Dari 120 gram urea, ada 42 gram nitrogen. Nah, tingkat kemurniannya berapa? Ini empirisnya 42. Teoritisnya bagaimana? Teoritisnya adalah kita hitung secara teoritis seperti yang tadi. Ya, hasil teoritisnya, massa nitrogen itu adalah jumlah atom nitrogen dikalikan AR nitrogen dibagi MR urea dikalikan pupuk yang tersedia. Pupuk yang tersedia ada 120 gram. Nah, sehingga secara teoritis seharusnya di dalam 120 gram urea itu harusnya massa nitrogennya adalah 2 kali 14 dibagi 60 kali 120 gram. Sehingga kita dapatkan secara teoritis seharusnya massa nitrogen di dalam 120 gram urea itu harusnya ada 56 gram teoritisnya. Tapi ternyata hanya 42 gram. Ini kenyataannya. Sehingga dari sini kita akan dapatkan prosentasenya atau kemurniannya. Berarti kemurniannya tadi empiris dibagi teoritis dikalikan 100%. Empiris 42, teoritisnya 56 dikalikan 100%. Sehingga kemurnian pupuk urea ini ada 75%. Jawabannya adalah yang do. Ya, untuk memahami ini, karena ini tingkat kemurnian agak panjang sedikit, kita bahas satu soal lagi yang sama, yaitu menghitung tingkat kemurnian. Kita lihat ini di sini, logam besi diperoleh dari besi 3 oksida melalui reaksi Fe2O3 direaksikan dengan gas CO menghasilkan Fe dan gas CO2. Jika terdapat 16 ton Fe2O3 direaksikan dengan gas karbon monoksida berlebih, ternyata di akhir reaksi dihasilkan 8,96 ton besi. Ini empiris, ada hasilnya, sudah ada hasilnya. Jika ArFe56O16, persen kemurnian besi dalam Fe2O3 adalah, ini kembali yang ditanyakan persen kemurnian. Berarti empiris ini harus kita bagi secara teori itu harusnya berapa? Kalau ada 16 ton itu harusnya besinya itu berapa? Kok ini dihasilkan cuma 8,96? Kita hitung sama perhitungannya. Tingkat kemurnian tadi hasil empiris yaitu 8,96 dibagi teoritis nanti kita hitung dikalikan 100%. Hasil teoritisnya massa Fe berarti jumlah atom Fe di dalam Fe2O3 dikalikan AR-nya Fe dibagi MR. Jadi jumlah atom yang ditanyakan dikalikan AR yang ditanyakan atau dicari dibagi MR dikalikan yang tersedia. Sehingga massa Fe-nya 2, ini Fe-nya karena ada 2, dikalikan 56, dibagi MR-nya 160, dikalikan 16 ton. Sehingga secara teoritis seharusnya massa Fe yang dihasilkan dari 16 ton adalah 11,2 ton. Ini empirisnya, kenyataannya hanya dihasilkan 8,96 ton. Berarti ini Fe2O3-nya tidak murni. Sehingga tingkat kemurniannya berapa? Ya empirisnya ini,
Ya, empirisnya ini dibagi teoritisnya dikalikan 100%. Sehingga kita dapatkan kemurniannya ada 80%. Sehingga dalam soal ini jawabannya adalah yang E. Ini. Kemudian tipe yang berikutnya tentang kadar zat, kita akan melihat tipe soal yang berbeda. Anda perhatikan tipe soal yang berbeda. Suatu senyawa oksida logam bervalensi 3 mengandung 70% massa unsur logam tersebut. Jika ARO 16, maka massa atom relatif logam tersebut adalah suatu senyawa oksida logam bervalensi 3. Kita perhatikan sebentar, logam bervalensi 3 itu artinya X3 positif. Oksida itu oksigen. Oksigen itu muatannya O2 negatif. Sehingga kalau logam ini bersenyawa dengan oksigen, seperti dulu kita mempelajari tentang rumus kimia, X3 positif, O2 negatif, maka senyawa yang dimaksud adalah X2O3. Kita cari KPK antara 3 dan 2. KPK-nya adalah 6. 3 supaya menjadi 6 dikalikan 2. 2 supaya menjadi 6 dikalikan 3. Sehingga senyawanya ini. Sehingga kita dapatkan persen X, karena di sini mintanya persentase. Ini dibahas persentase, maka ini kita mencarinya dari persentase. Persentase unsur X di dalam senyawa itu adalah jumlah unsur X-nya berapa? Jumlah unsur X dikalikan AR-nya X yang kita cari dibagi MR dikalikan 100%. Nah, dengan perhitungan matematika kita dapatkan persen X-nya berapa? 70%. Jumlah atom X-nya ada 2. Ini X2. Dikalikan AR X-nya, belum tahu. Dibagi MR. MR-nya ini diperoleh dari 2 kali AR-nya X ditambah 3 kali AR-nya O. Sehingga kita dapatkan, persentasenya kita coret dulu. Ini dikalikan silang. 70 dikalikan 2 AR-nya X ditambah 3 AR-nya O sama dengan 2 kali 100 berarti 200 AR-nya X. Sehingga kita hitung 70 kali 2 140 AR-nya X ditambah 70 kali 3 kali AR-nya O itu 16, sehingga 70 kali 3 kali 16 ketemu 3360 sama dengan 200 ARX. ARX-nya kita jadikan di satu sisi sehingga akan menghasilkan 200 AR-nya X. Ini pindah ruas ke sini menjadi dikurangi 140X. AR-nya X sama dengan 3360. 200 dikurangi 140 ketemu 60 ARX adalah 3360. Sehingga ARX-nya ketemu 56. Sehingga jawaban dari soal ini adalah 56. Yang C. Ini demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya, diulang lagi, insya Allah Anda paham. Saya yakin Anda bisa, Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Mungkin lebih bermanfaat, teman-teman Anda juga membutuhkan, Anda juga berbuat baik dengan membagi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.